bahkan bisa menerjang, bisa nanti naik di angka 4.000. Nah, sekarang kita coba review yang sebelumnya biar nanti kita ada pembahasan, ada kejelasan. Hari Jumat yang kemarin itu berarti tanggal ini. Nah, tanggal 2. Tanggal 2 ini kan tidak selalu dia panjangnya luar biasa. Mungkin hari sebelumnya hari Kamis kalau kita ukur ya sekitar 473. Kemudian yang Jumatnya ini ya cuma 600 sekian. Jadi tidak selalu dia bergerak panjang, tetapi perlu diperhatikan khusus hari Kamis atau Jumat ini pergerakan bisa mencapai titik yang jauh lebih besar. Maka rata-rata seorang trader dia MC-nya atau bangkrutnya di hari Kamis dan hari Jumat. Karena dia selalu melawan ketika dia panjang turun, dianggap sudah puncak, dilawan dengan buy. Turun lagi, dilawan dengan buy. Turun lagi, dilawan dengan buy. Ya, kalau kita lihat yang hari Kamis dan hari Jumat, perhatikan karena banyak sejarah membuktikan hari Kamis dan Jumat itu dianggap betul-betul yang sakral ya, karena memang betul-betul rata-rata banyak yang hancur di hari Kamis dan Jumat karena terlena tadi. Ya, coba kita perhatikan lagi hari Minggu sebelumnya ya. ya, ini hari Jumat. Ini hari Jumat tanggal 25, ini hari Jumat. Bagaimana kita bisa mengetahui? Pokoknya lompat 25, kemudian dia lompat 28, ini kan lompat. Berarti hari Sabtu, Minggu dia tidak ada. Artinya selalu melompat tanggalnya. Ini berarti hari Jumat. Nah, kita lihat hari Kamisnya ini bergeraknya 380-an, tidak sampai 400. Kecil ya. Ya, tapi sebelumnya, nah, sebelumnya ini ada pergerakan 580-an. Maka ketika ini di breakout atau dilewati ringnya, kita patokan yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini adalah tadi 580-an. Nah, sekarang kita lihat, kita ukur yang di sini berapa. Nah, sekitar 490-an. Tidak sampai angka 500 pun dia kembali. Nah, kembali itu selalu ada petunjuknya. Sorry. Yang tadi namanya di tanggal 24 di breakout tuh yang mana ya? Di breakoutnya? Ini, yang ini. Ini kan kalau Hah? kita lihat dia naik bahkan dilewati. Ujungnya ini sudah dilewati. Yang tanggal 24 loh sih. Iya, 24. Ini 24 terus 25-nya di breakout 25-nya. Tanggal di breakout-nya itu tanggal 25. Oh iya iya iya. Nah, ini di breakout-nya di sini. Oh, berarti ini 24 ini Kamis kan? Kamis. Kamis dia malahan slow ya sih Bu ya. Slow. Istilahnya Sama di imbang ini. bawah. Jadi kalau kekuatan begini, jadi kita lihat kalau ringnya dia bergerak naik turun begini, ini imbang, hati-hati. Kedepannya dia akan selalu tarik menarik. Coba perhatikan ini. Nah, ketika ini naik, nah sampai di ujung dia ditarik lagi karena kekuatannya imbang. Sebelumnya kekuatan imbang. Ini masih imbang lagi. Termasuk berikutnya, perhatikan. Ini selalu harus menjadi catatan kita. Ketika di hari sebelumnya kekuatannya masih imbang, imbang itu ketika dia naik ditarik lagi hampir sama. Ini pun perhatikan, kalau kita perhatikan hampir sama juga. Nah, ini namanya ring yang imbang. Nah, kondisi seperti ini harus hati-hati. Walaupun dia mau bergerak turun pun kita selalu ada petunjuk. Meskipun perhatikan di ujung-ujungnya ini. Kalau kita lihat yang paling kiri merah, yang hijau, ini mau turun tidak ada petunjuk di sana. Tidak ada koreksi yang ada di atas. Iya, tahu mendadak. Ya, tiba-tiba kan bulat gitu. Iya. Itu Bahkan gimana tuh? bahkan ini naiknya enggak ada. Bahkan naiknya enggak ada. Tetap yang begini ini yang kita jadi patokan. Satu, ring sebelumnya, yang kedua support resisten. Nah, kita lihat kalau ring sebelumnya kita ukur aja sekitar 700. Ya, sekitar 700. Kemudian ini bergerak naik. Nah, tidak sampai 700 ternyata. Kemudian kita coba lihat sebelah kiri. Nah, selalu sebelah kiri ini yang menjadi catatan dan wilayah penting ini harus kita selalu garis begini. Nah, kemudian di ujungnya lagi ada penolakan lagi begini, harus selalu kita waspadai. Kemudian di sebelah kiri kalau tidak ada, berarti yang terdekat di situ. Baru kalau di sini nanti breakout, kita bisa di lebih tinggi di sini lagi.
Nah, di sini penolakan lagi. Kemudian di sini penolakan lagi. Bertahap begitu caranya. Nah, sekarang kalau kita misalkan yang di atas itu, yang di atas tidak di breakout, jadi atasnya tidak breakout. Kemudian ternyata di sini yang di area di si ujung ini yang dia betul-betul ada penolakan. Sehingga kalau betul-betul berdekatan dengan area begini, ya, betul-betul berdekatan dengan penolakan di sebelah kiri, tetap kita waspadai. Yang terdekat memang tidak ada. Pertama kita kita ukur yang dekat di sini. Nah, yang dekat di sini adalah yang berwarna biru ini, di mana kita mengambilnya dari sini, dari Dari penolakan mana ini. udah kelihatan? Oh itu. Ya, ya. Ya, perlu dicurigai dan harus hati-hati. Yang penting di area di situ hati-hati. Kemudian kalau breakout bagaimana? Kalau breakout ketika berdekatan dengan wilayah-wilayah psikologi lagi, hati-hati. Kalau cuma breakout separuh dari ini, ya misalkan hanya separuh dari hijaunya ini, boleh kita ambil buy. Tapi kalau sudah berdekatan dengan resisten berikutnya, maka kita lebih baik menunggu ada konfirmator lain. Apakah nanti dia kuat naik lagi atau tidak? Kalau dia kuat Sebentar. naik, misalkan dia breakout lagi di sini, boleh. Sehingga ada ring, ada space ruangan untuk kita entry di sini by targetnya di atasnya. Kalau di sini kecil sekali, ya kecuali di tengah. Kecuali di sini kita ngambil buy, masih ada ring di atasnya, ada space untuk kita gunakan di situ. Kalau tidak memenuhi syarat, ya sudah usah masuk. Tapi kalau dengan posisi breakout, sekarang kan dia breakout tuh, sipu yang hijaunya. Uh, ya, Breakout 3/4 badan, kalau nggak uh, salah ya. ya, Ya bukan sipu. breakout, Nah, breakout dari, kalau dari yang support ini, resisten ini ya, ini dari ini resistennya. Ya, oh, terus kayaknya itu. Yang di atasnya lagi, resisten juga. Ini ada resisten nah, juga. nah dia kan breakout nih, sipu. Nah, pada saat dia breakout gitu kan dia lagi sambil berjalan gitu. Nah, itu kalau setengah badan di sini kata saya baik dapat ya. Boleh. Jadi kalau Mas di bawah breakout tapi bukan masih jalan. Kalau masih jalan itu belum breakout namanya. Oh, enggak, yang bawah ini kan dia udah breakout nih. Iya, walaupun breakout tapi kalau masih jalan running, ya bukan breakout Pak namanya. Oh, Breakout itu oh, harus berarti selesai kita terjadi. tunggu sampai selesai. Harus tunggu sampai selesai. Atau kalau Nah, misalkan mau memanfaatkan peluangnya, maka masuk di time frame yang rendah. Nanti akan ketemu di sana. Akan ada oh, petunjuk untuk kekuatan bayarnya. Kalau di H1 nah enggak ini bisa begitu. oke. Berarti kalau H1 kita jangan masuk, artinya kita tunggu sampai ini dia kan breakout yang resisten di atasnya lagi nih, Bu. Ya, tetapi berikutnya tidak Setengah terlalu, ya tidak terlalu, seperempat badan. tidak terlalu kuat yang di atas, maka lebih baik hati-hati. Atau misalkan kita anggap ini breakout, ya enggak masalah, resiko kita hanya jangan ngambil yang baiknya. Kalau misalkan ternyata kita menganggap ini sebagai breakout, Kita sehingga kita masuk, entry buy misalkan di situ. ya. Kita ambil posisi buy di situ. Kan begitu kita entry buy, nomor satu yang kita siapkan adalah resiko. Resikonya di mana? Ya, resikonya harus kita perhatikan. Itu aja sudah. Tidak ada yang eh, selalu fix, kita selalu sesuai dengan yang kita pikirkan. Ada kalanya berbalik. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Kalau di Oh, euro dia beda. terbalik. Ya, kalau di euro cara kita mengambil atau resikonya beda. Kalau euro ini di angka 150 sampai 250 pip. Beda dengan di emas. FL-nya ya. Iya, perlakuannya tidak sama. Ringnya kecil sekali. Yang penting tahu tekniknya, tahu konsepnya. Ya, ini saya perbandingan dengan euro, termasuk di GU ya. GU tadi angka 1600, 800 sampai 1600. Kita masuk di GU sekarang. Sebentar, Sibu. Ya, Balik lagi ke dulu aja, Sibu. ya. Yang tadi. Nah, nah, ini ternyata tidak ada petunjuk, tidak ada apa-apa, Mm-mm. atau blok keluar di H1 kita tungguin gitu kan, Ya, mau entry kan, 5 menit setelah ganti candle, ternyata merah kan gitu sih Bu. Benar nggak kalau ya, prakteknya kita gitu? ya, Nah, ternyata merah otomatis kan kita ada oh ini jangan masuk ini kalau ya. merah. Udah batal ini sih Bu ya. Betul, betul. Nah, artinya memang tunggu candle konfirmasi itu penting sekali ya. Ya, kalau kita menggunakan yang reguler, ya tentu kita menggunakan
konfirmator. Kalau pas running ya kita lepas. Ibaratnya yang kita perhatikan hanya market yang sekarang saat itu lagi bergerak berjalan. bagaimana. Iya, maka tergantung kira-kira kita nanti cocok yang mana, atau dua-duanya atau tiga-tiganya mungkin bisa dipelajari semuanya mana kira-kira cocok nanti. Kalau ini sudah misalkan ternyata ditunggu 5 menit misalkan ternyata enggak naik, ya kan kalau kita kemarin saya sampaikan tunggu biarkan dia turun sekuatnya baru kita ambil posisi buy. Ternyata tidak sampai tutup candle tidak naik, maka batal untuk kita ngambil posisi buy-nya. Kita tetap melihat perlawanan yang kuat seperti ini menjadi pertanda bahwa momentum seller betul-betul kuat, bahkan dia memakan candle sebelumnya. Ya, ini bisa saja kondisi seperti ini, kondisi yang di puncak kemudian ada candle yang panjang memakan habis ini, ada kalanya kita bisa coba entry mengikuti dari warna merah ini. Untuk entry-nya tidak perlu konfirmasi, ada kalanya kita butuh konfirmasi. Nah, semuanya kan nanti perlu dicoba. Ya, kalau misalkan pergerakan kuat tanpa koreksi ya, tanpa ada penolakan, ya kita bisa Kadang-kadang gini mencoba. sih Bu, pada saat dia keluar merah ini kan kita kan bisa lihatnya sekarang sudah terjadi full dia. Tapi pada saat dia waktu lagi running berjalan dari menit pertama sampai 5 menit itu, ya kan kadang-kadang dia ada perlawanan naik-naik dikit Iya, maka turun-turun ditunggu sampai lagi. selesai. Nah, kita memang nggak ketahuan ini Ya, apakah bisa sepanjang ini ya. Nah, itu yang kita sulit untuk kayak apa ya, jadi nebak-nebak gitu sih. ya harus nunggu selesai dulu. Kalau pakai metode yang reguler ya harus nunggu selesai Itu dulu. harus nunggu ya 1 jam Harus lagi selesai gitu ya. memang begitu. Reguler begitu. Kalau Oh, kita mau cepat ya kita running itu, kalau enggak logikanya banyak menunggu. Memang trader itu yang paling lama dan paling membosankan ketika menunggu yo, momentum. nunggunya itu kadang-kadang sebel banget. Iya, semuanya hampir begitu Pak, karena masing-masing terkadang punya emosi, tingkat emosi yang berbeda, sehingga tidak sabaran. Oh ini dianggap belum, ini dianggap masih sementara. Padahal kalau melihat momentum dari Ya, sejarah naiknya, kemudian ditolak, kuat sekali tidak ada perlawanan, kondisi seperti ini kemungkinan besar masih akan lanjut turun. Tetapi kalau pengen lebih aman, ya tentu menunggu satu konfirmator. Konfirmator harus merah lagi. Kalau misalkan ini tidak merah bagaimana? Ya kita tunggu dulu sampai ada merah lagi. Baru nanti kalau sudah ada merah memakan lagi yang apa ini yang hijau, baru kita masuknya di sini. Masuk kita itu memang berjam-jam. Inilah iya. bedanya kalau kita trader dengan trading dengan sehat, dengan trading dengan spekulasi. Banyak perhitungan, banyak pertimbangan, dan banyak harus menahan diri. Ini baru kita masuknya di sini. Bisa dibayangkan kalau kita menunggu berjam-jam, mungkin sebagian tidak kuat. Maka Iya sih, kondisi udah seperti berapa ini, jam, udah 4 jam loh. ya kondisi seperti ini pun yang saya lakukan, saya enggak tahan Pak. Maka yang sekarang saya jadikan sebagai sistem trading saya, ya pokoknya harus selesai, harus clear, dan saya membutuhkan pergerakan yang cepat untuk masuk dengan cepat. Karena sudah model-model begini yang pakai syarat itu sudah kita lalui dengan berbagai macam plus dan minusnya, ya kita memutuskan mengambil jalan yang kira-kira kita anggap lebih cocok dan menguntungkan di situ. Ya. Nah, Sifu, ini pengalaman saya semalam. Saya saya kan main AU itu kan di demo. Ya. Sedangkan Euro AUD semalam saya coba main live ini sih, kena saya. Ya. Babak belur juga. Saya kejebaknya gini sih, dia turun sudah keluar istilah kalau kita lihat pola candle dia bearish engulfing saya lihat. Terus saya lihat dia muncul lagi merah yang keduanya, candle keduanya merah tapi kecil kayak seperti doji gitu gitu, Iya. tapi Apalagi ada lebih penolakan. Ada penolakan berarti. iya ada penolakan tapi kecil sih Bu. Nah saya coba di situ, tapi dia bukan doji ya, tapi dia sudah ada Penolakan. body tapi tidak besar juga. Saya coba sell sih Bu, ya kan? Saya masuk sell, berbalik dia, Ya. berbalik.
waduh kok bisa gini ya. Padahal bearish engulfing badannya juga cukup besar Iya. makan dia kan. Oke. Nah, terus dia muncul lagi candle keduanya merah, cuman ya body agak besar, apa, nggak bilang besar juga lah ya, Mm-mm. sedang gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi dia penolakannya juga kecil, ya kan. Nah, Ya. aduh, aku coba ini kan masuk, dia berbalik musuh. Ya, Nah, makanya itu kenapa harus ya itu ya? harus disiapkan semuanya, termasuk resikonya harus disiapkan. Kenapa Ya, ya, bisa ya. berbalik? Ya, tidak ada yang tahu, pasar itu memang selalu tidak bisa ditebak 100%. Yang terpenting kita menjaga kehati-hatian itu dari mana? Dari area support resistennya, dari area retracement-nya, dari penolakannya, dari Nah, strukturnya, semuanya dibaca. Contoh yang pertanyaan mana? saya gini sih, Bu. Apakah kalau misalkan candle konfirmatornya misalkan kecil merahnya Hmm? itu, Ya. ini bisa menandakan bahwa ini masih ada timbul keraguan. Jangan masuk Ya, dulu. dilihat dari strukturnya. Kalau strukturnya tinggi, kemudian dia kecil, enggak mempan, enggak pengaruh, masih kalah jauh dengan kekuatan buyernya. Atau di situ belum memenuhi syarat untuk ringnya, belum ada support atau resisten yang berdekatan di situ. Ya, harusnya semuanya dipelajari, dipahami, termasuk yang paling penting itu wilayah pentingnya. Oke, coba dikasih eh, mungkin dikasih gambaran yang tadi malam itu ngambil jam berapa. Nanti saya coba bahaskan. Yang tadi malam ngambil Lupa jam ya, Bu. berapa. Lupa Di sih. ya, makanya kemarin kan sudah kita coba sampaikan. Kalau misalnya kita mau entry, coba di screenshot Nah, titik entry-nya atau pas entry itu di screenshot aja, dikumpulkan. Kemudian endingnya bisa di screenshot. bisa lihat nggak sih, Bu, kita sekarang Euro AUD sih, Bu. Euro Euro AUD. Australia. Ya, Euro AUD. Memang Sifu ngomong tuh betul itu. Dia lagi tinggi panjang, tapi aku nggak tahu cara ukurin, nggak tahu apa kan. Nah, cuma dia, aku pikir ini udah di puncak ini sepertinya ya. Euro Euro, Australia. Nah, ada ya. Oh, ini ya. nah coba suruh. Euro AUD atau BPHD, lupa saya. Nah, yang semalam. Iya, makanya jangan ngambil yang Ini ukuran nih, mata uang ini ini. benar-benar. Ini Iya. Sifu. Mm-mm. Nih, lihat Sifu ya. Aduh, Oke. kelihatan nggak Sifu? Oke, di candle yang mana kira-kira? Di jam berapa candle Ah, yang mana? di jam 17. 17 jam 5 sore ya. Ah, itu Jam jam 5 sore, tapi itu jam 5 sore kita loh. iya. Tapi posisi udah malam loh, setahu saya. Jam berapa kira-kira ya? Enggak tahu soalnya kalau enggak kita udah lihat candlenya kita mau bagaimana kita Nah, membahasnya. yang ini benar nih sih, Bu, jam Ini, 17 ini. ini. 17 ini. Ya, ini ya berarti ya. Ini malam berarti. Ya, Udah ya. malam ini. Ah, ah, ah. Oh, iya, ini Nah, kan saya lihat, uh, kan aku pikir udah di puncak nih sih, Bu. Ini uh, udah ini, ya kan? ini jam Nah, 12, jam 11, jam 12 paling ini. Malam ini, Pak. yuk, itu malam ya. Iya, malam ini, jelas malam ini. Aku lihat kan gitu kan, saya coba-coba gitu kan. Ini di puncak Kalau coba ya kan, sudah ada dua candle. jam-jam malam, apalagi jam 10 ke atas, jam 12 biasanya, Pak. Jam 12 ke atas itu Jangan saya masuk ya. tidak rekomendasikan di situ karena nanti pergerakan pasti dia akan sideways di situ. Apalagi Hahaha. awalnya puncak begini kemudian turun. Ini belum tentu kalau di puncak sudah malam di atas jam 12 apalagi dia Hahaha. ada candle yang berubah warna belum tentu dia akan lanjut turun. Bisa saja nanti dia sideways atau koreksi di situ dilanjutkan besoknya lagi ya. Besoknya lagi dilanjutkan untuk naik lagi karena kemampuan untuk pergerakan ringnya sudah terpenuhi. Jadi mau naik lagi ibaratnya sudah terbentur maka dia Pak, menunggu saya sampai beli selesai sel, dulu. Bu. Saya beli sel. Iya, dasarnya udah Saya kurang posisi kuat. sel. Iya, ini kalau kita ngambil di sini selnya berarti kan sudah di sini sudah. Aha. Ini jam berapa? Sudah jam 12-an ini. Coba kalau Iya. kita lihat. Sekarang jam berapa ini? Jam 1, jam 12, jam 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ini jam Enggak. Jadi memang saya kan masih belum luas wawasannya kan. Terus saya ini lihat, oh, malam candle sudah jam bearish, 12 ini, 11 jam 12 ini. bearish engulfing, timbul candle merah. Mm-mm. Kan Tidak penolakannya bisa. juga dikit itu sih, Bu ya.
ya kan? Makanya dikit ya. Nah, saya coba tes masuk. Mm-mm. Waduh, kok gini ya? Ya. Nah, artinya saya ambil kesimpulan apakah betul atau enggak. Jangan-jangan candle merahnya ini memang masih kurang kuat ya kan? Kurang Kecil jauh gitu Pak, kan? masih jauh. Memang masih jauh. Oh, Kalau kita manfaat ini jauh.